Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda dari Prodi Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 jenis layanan konseling dan 6 kegiatan pendukung. Nah, untuk 10 jenis layanan konseling, yang pertama ada layanan orientasi. Nah, fungsi layanan orientasi memberikan pemahaman bagi siswa supaya bisa mengenal lingkungan baru, termasuk lingkungan sekolah dan semua objek yang dipelajari. Nah, yang kedua ada layanan informasi. Nah, pada layanan informasi ini membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, dan bergaul. Yang ketiga ada layanan pembelajaran. Nah, pada layanan ini bimbingan dan konseling di sekolah juga membantu supaya siswa bisa mengembangkan sikap dan punya kebiasaan belajar baik. Nah, sehingga siswa bisa menguasai materi belajar maupun penguasaan kompetensi cocok sesuai kemampuan dan kecepatan diri dalam berbagai aspek tujuan maupun kegiatan belajar. Nah, yang keempat ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan penempatan juga penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, potensi, minat, juga kondisi pribadi. Nah, yang kelima, layanan penguasaan konten. Nah, pada layanan ini sangat membantu siswa dalam menguasai sebuah konten, misalnya kompetensi tertentu atau kebiasaan yang sangat bermanfaat. Nah, yang keenam, konseling perorangan. Layanan konseling dalam bimbingan berikutnya yaitu layanan yang memungkinkan siswa memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka, individu dengan bantuan guru ahli untuk membicarakan dan mencari solusi masalah agar perkembangan siswa lebih baik. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Layanan pada bagian bimbingan konseling ini membantu sejumlah siswa bersama-sama dalam kelompok untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang pokok bahasan. Nah, yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Layanan ini adalah layanan yang membantu para siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga penentasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Apa itu layanan konsultasi? Yaitu layanan di mana para siswa bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya bisa menangani masalah atau kondisinya. Yang ke-10, layanan mediasi. Bagian terakhir tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu berupa layanan mediasi. Tujuannya adalah supaya siswa bisa menyelesaikan masalah, perselisihan, serta perbaikan hubungan antara siswa. Mediator dalam layanan tersebut yaitu konselor. Jadi teman-teman, tadi sudah saya jelaskan ada 10 jenis layanan di dalam bimbingan konseling. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai 6 kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Nah, yang kedua ada himpunan data. Merupakan suatu upaya penghimpunan, penggolongan, dan pengemasan data dalam bentuk tertentu. Yang ketiga ada konferensi kasus. Merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya. Bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang terkait dalam rangka pemecahan masalah. Nah, yang keempat, kunjungan rumah. Merupakan upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kunjungan dilakukan apabila data siswa untuk kepentingan layanan BK belum atau tidak diperoleh melalui wawancara atau angket. Yang kelima, tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir jabatan. Nah, yang keenam, alih tangan kasus. Merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami oleh klien